Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa tekan loncengnya untuk mengetahui video terupdate di channel ini. Oh iya, jangan lupa untuk memulai videonya, kita membaca basmalah terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, materi fisika pada kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar impuls dan momentum. Dengan tujuannya yakni mampu memformulasikan konsep impuls dan momentum serta keterkaitan antara keduanya. Dan yang kedua, mampu merumuskan dan menerapkan hukum kekekalan momentum pada suatu sistem. Sebelumnya, konsep yang harus kita ketahui bersama pada impuls dan momentum linear itu, impuls itu adalah gaya dan lama gaya yang bekerja. Sedangkan momentum linear itu yang harus kita ketahui adalah hukum kekekalan momentum linear dan juga tumbukan, di mana tumbukan ini terdiri dari lenting sempurna, tak lenting, dan lenting sebagian. Lenting sebagian ini akan ada kaitannya dengan koefisien restitusi. Konsep impuls di mana ketika kalian menendang bola, gaya tendangan kalian pada bola termasuk gaya kontak yang bekerja hanya dalam waktu singkat. Hanya dalam waktu singkat itu yang disebut dengan gaya impulsif. Hasil kali gaya impulsif yaitu F dan selang waktu yang singkat atau delta T itu disebut dengan besaran impuls yang satuannya ns atau kilogram meter per second, yang merupakan besaran vektor dengan arah impuls I searah gaya impulsif F. Jadi impuls itu dirumuskan menjadi F dikali delta T, di mana delta T ini adalah T2 dikurangi T1 atau waktu akhir dikurangi waktu awal. Konsep momentum linear itu merupakan ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda yang dirumuskan menjadi hasil kali massa M dengan kecepatannya V disebut sebagai momentum P. Nah, momentum merupakan besaran vektor yang dirumuskan menjadi P sama dengan M dikali V. Nah, contohnya misalkan ada lori A yang bermassa 2000 kg dengan kecepatan 5 meter per second. Sedangkan lori B yang arahnya berlawanan dengan lori A dengan kecepatan 30 meter per second dengan massa 500 kg. Untuk mencari momentum linear, PA pada lori A itu sama dengan MA dikali VA. MA-nya itu 2000 kg dikali kecepatannya plus positif 5 meter per second sama dengan positif 10.000 kg meter per second. Sedangkan momentum linear pada lori B itu sama dengan MB dikali VB, yakni MB-nya 500 kg massanya, lalu V-nya sama dengan minus 30 meter per second karena berlawanan arah dengan lori A. Lori A positif berarti lori B menjadi negatif. Berarti 500 kali minus 30 yakni minus 15.000 kg meter per second. Satuan antara impuls dan momentum linear itu adalah sama, yakni 3 kg meter per second. Selanjutnya, hubungan impuls dan momentum. Tadi disebutkan bahwasanya impuls dengan momentum linear memiliki satuan yang sama, yakni kilogram meter per second. Impuls I yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum delta P yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir PAK dengan momentum awalnya PAW. Berarti I sama dengan delta P, yakni sama dengan PAK dikurangi PAW. Nah, di mana I-nya itu adalah
F dikali delta T yang tadi. Delta P itu tadi PAK, berarti M dikali VAK atau massa dikali kecepatan akhir, dikurangi M kali VAW berarti massa dikali kecepatan awal. Kita coba pada kasus yang pertama, seorang anak menendang batu bermassa 1 kg dan bersentuhan selama 0,001 second. Karena impuls ini memiliki gaya impulsif, maka waktunya pun sangat singkat, yaitu bisa mencapai 0,001 second. Untuk mempercepat batu dari keadaan diam, V1-nya itu sama dengan 0, menjadi V2-nya sama dengan 10 meter per second. Gaya impulsif yang terjadi adalah F sama dengan tadi, F kali delta T ini, berarti delta P dibagi dengan delta T sama dengan M dikali V2 dikurangi V1 per delta T, karena massanya itu tidak terjadi perubahan. Massanya itu 1 kg, V2-nya itu 10 meter per second, dan V1-nya adalah 0 karena kondisi diam, dibagi dengan delta T-nya, waktunya 0,001 second, sama dengan 10.000 Newton. Berarti gaya yang dihasilkan untuk mencapai kecepatan 10 meter per second, gaya impulsifnya yakni 10.000 Newton. Sedangkan pada kasus yang kedua, seorang anak menendang bola sepak bermassa 1 kg dan bersentuhan selama 0,01 second. Untuk mempercepat batu dari keadaan diam, V1 sama dengan 0 meter per second, menjadi V2-nya sama dengan 10 meter per second. Gaya impulsif yang terjadi yakni F sama dengan delta P dibagi delta T, sama dengan M dikali V2 dikurangi V1 per delta T. M-nya itu 1, V2-nya tadi 10, V1-nya adalah 0. Dibagi dengan delta T-nya. Delta T-nya itu adalah 0,01 second. Berarti 1 dikali 10 dibagi 0,01 menjadi 1000 Newton. Berarti gaya untuk menendang bola sepak itu harus mencapai 1000 Newton dengan kecepatan 10 meter per second. Selanjutnya, hukum kekekalan momentum. Di mana hukum kekekalan momentum ini, dalam peristiwa tumbukan sentral, momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat sesudah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Nah, contohnya misalkan ada bola pertama dan bola kedua memiliki masing-masing massa yang berbeda, M1 dan M2, dengan kecepatannya V1 pada bola pertama dan V2 pada bola kedua, akan melakukan tumbukan sehingga akan terjadi arah yang berlawanan, menjadi kecepatan 1 sesudah tumbukan dan kecepatan 2 sesudah tumbukan. Nah, oleh karena itu, hukum kekekalan momentum itu adalah momentum sebelum melakukan tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan, yakni P1 ditambah P2 pada momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan, yakni P1 aksen momentum pada bola 1 aksen ditambah momentum setelah tumbukan pada bola kedua, yakni sama dengan M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Pada contoh yang pertama, tabrakan antara sedan dan mobil. Sebuah sedan dan sebuah truk yang bergerak saling mendekati pada suatu jalan mendatar bertabrakan sentral dan saling menempel sesaat sesudah tabrakan. Sesaat sebelum tabrakan terjadi, mobil sedan melaju pada 30 meter per second dan truk 20 meter per second. Massa mobil sebesar 1000 kg dan truk sebesar 3000 kg. Bisa dilihat di gambar sini bahwasanya mobil dengan massa 1000 kg mendekati truk dengan kecepatan 30 meter per second, sedangkan truk juga mendekati mobil dengan massa 3000 kg dan kecepatannya 20 meter per second. Nah, di sini kecepatan pertama pada mobil ini 30 meter per second, mobil sedan itu positif, sedangkan karena truk ini berlawanan arah, maka V2-nya ini negatif 20 meter per second. Nah, setelah tumbukan terjadi tabrakan sedan dan truk menempel, maka yang ditanyakan adalah kecepatan setelah tabrakan ini berapa.
Yang pertama, berapakah kelajuan setelah tabrakan dan arah kedua mobil setelah tabrakan? Kita mencari kelajuannya itu dengan yang pertama mencari momentum sebelum tabrakan, yakni P sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2. P-nya sama dengan M1-nya berapa? 1000 kg, V1-nya berapa? 30 meter per second. M2-nya itu adalah 3000 kg dan V2-nya itu adalah minus 20 meter per second. 1000 dikali 30 yakni 30.000. 30.000 dikali minus 20 yakni 60.000. 30.000 ditambah minus 60.000 plus dikali minus yaitu negatif, berarti 30 dikurangi 60.000 hasilnya minus 30.000 kg meter per second. Sedangkan momentum sebelum tabrakan yang kita cari adalah P aksen sama dengan, karena M1 dengan M2 ini mobil sedan dengan truk itu tabrakan saling menempel, berarti M1 ditambah M2 itu ditambah lalu dikali V aksen. M1-nya 1000 kg, M2-nya 3000 kg, berarti 1000 ditambah 3000 yakni 4000. Terus habis itu dikali V aksen, karena V aksen yang ditanyakan maka P aksennya momentum setelah tabrakan, bukan sebelum tabrakan, yakni 4000 V aksen. Setelah tabrakan. Maka untuk mencari hukum kekalahan momentum linear itu P aksen sama dengan P, berarti 4000 V aksen sama dengan minus 30.000, berarti V aksennya sama dengan minus 30.000 dibagi 4000 menjadi minus 7,5 meter per second. Kelajuan setelah tabrakannya adalah minus 7,5 meter per second. Lalu kita akan mencari hitung energi mekanik awal dan akhir sistem tabrakan sedan dan truk. Energi mekanik awal itu rumusnya adalah setengah M1 kali V1 kuadrat, karena posisinya berada di lantai dan melakukan kecepatan, melakukan pergerakan. Artinya berarti energi mekaniknya berupa energi kinetik, yakni setengah M1 dikali V1 kuadrat ditambah setengah M2 kali V2 kuadrat. Sama dengan setengah dikali M1-nya 1000 dikali V1 kuadrat, V1-nya 30 meter per second dikuadratkan ditambah setengah kali 3000 dikali minus 20 kuadrat sama dengan 450.000 ditambah 600.000 sama dengan 1.050.000 Joule. Sedangkan energi mekanik akhirnya setengah dikali M1 ditambah M2 karena tabrakannya menempel antara mobil sedan dengan truk dikali V aksen. Setengah dikali 1000 ditambah 3000-nya 4000 dikali minus 7,5 karena sudah dicari V aksennya dikuadratkan sama dengan 112.500 Joule. Jadi energi mekanik yang hilang adalah 1.050.000 dikurangi 112.500 sama dengan 937.500 Joule. Energi yang hilang ini akan ke arah mana gitu. Jadi ini arahnya nanti energi yang hilang karena tabrakan terjadi adanya bunyi, terus habis itu nanti mobil ini akan ringsek. Nah, itu energi mekanik yang hilang. Nah, bagaimana kawan-kawan? Sudah pada paham belum? Kalau belum pada paham, boleh kalian bisa menghubungi WhatsApp, Instagram, ataupun Facebook yang ada di deskripsi channel ini. Dan sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita membaca hamdalah dan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.